Sudah 1000 kali terus dirautom lagi. Itu nanti masih ditambah, begitu dia ke Masjidil Haram, bukan 1000 lagi, 100.000. Jadi kita tadi fa'amma man saqulat mawazin, kita timbang-timbang. Tapi juga kembali, kita lebih tahu khusyuk-khusyuknya gimana. Sudah di sana, sudah sholat di dalam Hijr Ismail itu yang lengkungan begini, itu seperti sholat di dalam Ka'bah, karena itu mula-mulanya adalah bagian dari Ka'bah. Di Ramadan lagi, di sebuah hari terakhir lagi, lalu mendapatkan malah kemuliaan lagi. Sudah selesai. Makanya Rasulullah SAW pernah bilang, ada kalanya seorang hamba itu berjalan di muka bumi dan dia tidak sadar bahwa dia telah diampuni oleh Allah SWT. Makanya di antara tanda ampunan itu nampak pada dirinya saat Allah memanggil, saat Allah mencabut nyawanya, dia dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan terbaik. Maka kesadaran waktu, kesadaran tempat, semuanya terus kita tahu. Itu yang akan membuat motivasi kita menghadapi tadi yang telah disampaikan Pak Agus. Kenapa di akhir-akhir justru saat berharga-berharganya, kalau harus ditanya antara siang sama malamnya nanti itu yang paling utama menentukan. Karena malam itu lebih berharga, karena disitulah letaknya di malam, tidak di siangnya ini. Maka cara pandang kita akan berbeda nanti dengan malam-malam sebelumnya. Bapak sekalian subhanahu Allah, inilah yang dapat saya sampaikan untuk menguatkan kita. Saya menghitungnya 1,5 jam, 11 sampai jam 10. Oh ini saya khawatir kalau Bapak Ibu terlalu. Tapi kalau saya diizinkan menambahkan untuk mengingatkan dengan salah satu kurikulum utamanya, saya kembalikan tadi kepada Al-Quran. Anggota Bapak Ibu, slide itu tidak semuanya saya tuliskan karena saya punya pengalaman. Kalau slide itu saya tulis semuanya lengkap, Bapak Ibu tuh banyak berpikir begini. Nanti lihat slide-nya saja. Jadi, tapi saya menginginkan kalau Bapak Ibu kadang-kadang tidak mencatat harapannya, cukup mengingat saja. Jadi begini, lihat bagian bagusnya untuk Ramadan kita saat ini. Jadi ingat saja, Al-Hujurat ayat 13. Itu kan bunyinya begini, ya ayyuhannasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Pelajaran pertama di ayat ini bagian itu adalah salah satunya standar kemuliaan di sisi Allah itu adalah ketakwaan. Standar kemuliaan di sisi Allah itu adalah ketakwaan. Nah, kita saat ini di bulan Ramadan kan? Di bulan Ramadan kan, benar kan? Allah kan juga telah memberitahukan bahwa bulan Ramadan yang puasanya diwajibkan ini tujuannya itu apa? Tatakun. Untuk bertakwa. Allah sedang menolong kita, membantu kita untuk berada di jalur kemuliaan di sisi Allah. Dan Allah menjelaskan Bapak Ibu surat Al-Baqarah ayat 2. Bapak Ibu kan penghafal Al-Quran semuanya, bisa lanjutkan ayat ini. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab itu yang tidak ada keraguan di dalamnya, Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itu posisi kitab ke orang yang bertakwa. Kalau kita melihat tafsirnya, literaturnya itu begini. Orang-orang yang bertakwa pasti akan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Dan kalau melihat Rasulullah SAW, salah satu amalan beliau di bulan Ramadan sudah saya bacakan tadi. Karena Nabi SAW ajwaran nas bil khair, wa kana ajwaru ma yakunu fi Ramadan, hina yalqahu Jibril, wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisu. Rasulullah itu orang yang paling dermawan, Bapak Ibu. Ini sahabat beliau mengatakan begitu.
Tapi di bulan Ramadan, manusia yang paling dermawan ini menjadi lebih dermawan. Disebabkan apa? Karena Rasul merasa bahagia, sering ditemui malaikat Jibril. Malaikat Jibril menemui beliau di setiap malam di bulan Ramadan. Pertanyaannya, untuk apa? Di dalam matan hadis ini disebutkan fayudarisul Quran, untuk mendaraskan Al-Quran. Fayudarisul Quran itu Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, Bapak Ibu sering membaca kitab Bulughul Maram. Ini penulisnya itu menjelaskan fayudarisul Quran itu maksudnya gini. Malaikat Jibril membacakan Al-Quran kepada Rasulullah. Tidak membaca begini, tapi dengan suara. Rasulullah mendengar. Selesai malaikat Jibril, Rasulullah yang membacakan. Sampai kepada kita di zaman-zaman orang tua kita dulu disebut tadarus. Sekarang anak-anak muda tilawah mendaras HP. Dulu mendaras Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, begini, kalau kita hubungkan Hujurat 11, Al-Baqarah 183 tentang puasa, Al-Baqarah ayat 2. Orang hamba Allah yang menginginkan meniti jalan kemuliaan di sisi Allah SWT pasti tidak akan pernah lepas dari Al-Quran. Pasti akan memegang Al-Quran yang akan menuntun dalam hidupnya. Dan itu ditolong oleh Allah, kita kembali lagi memiliki kebiasaan itu di bulan Ramadan. Tapi masalahnya kita cuma di rumah dan Ramadan toh. Di setelah Ramadan itu, padahal Bapak Ibu, surat Al-Muzammil ayat terakhir ini sebagai penutup. Al-Muzammil ayat terakhir saya bacakan. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Wallahu yuqaddiru al-laila wan nahar. 'Alima an lam tuhsuhu fataba 'alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. 'Alima an sayakunu minkum marada wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara. Allah SWT Maha tahu di antara kita itu bakal ada yang sakit. Saya itu mardo, bakal ada yang sakit. Di antara kita itu bakal ada yang sibuk karena mencari karunia Allah di muka bumi. Di antara kita itu ada yang bakal kesulitan karena sedang berperang di jalan Allah. Allah Maha tetap Allah perintahkan, bacalah Al-Quran bahkan dari yang paling mudah sekalipun. Faqra'u ma tayassara. Berarti ini sejatinya sudah mengisyaratkan. Itulah kenapa bulan Al-Quran ini disebut bulan Ramadan ini disebut juga dengan bulan Al-Quran. Maka salah satu kenangan seharusnya kenangan terindah dari bulan Ramadan ini ketika Allah mendekatkan kembali kepada sarana kita untuk bisa meniti jalan ketakwaan, meniti jalan kemuliaan di sisi Allah. Itulah dengan berinteraksi dengan Al-Quran. Dan Rasulullah mendidik generasi pertama itu dengan 4 hal dalam interaksi dengan Al-Quran. Ini sebagai penutup. Yang pertama adalah membacanya. Yang kedua adalah mempelajarinya dan memahaminya. Yang ketiga menjaganya dengan menghafalnya. Yang keempat menjaganya dengan mengamalkannya. Caranya diamalkan supaya ingat. Bukan Bapak Ibu kalau ditanya sebutkan puasa sunnah, yang paling ingat yang diamalkan. Senin Kamis. Langsung bisa nyebut Senin Kamis. Karena yang paling sering Senin Kamis. Padahal ada berapa puasa sunnah? Banyak. Yang mirip Sama juga sebutkan sholat sunnah. gak banyak. Coba sekali sunnah. Bapak Ibu, inilah yang dapat saya sampaikan sebagai penutup tadi, sebagai tambahan untuk membawa kenangan kita kepada bulan Ramadan. Semoga bulan Ramadan ini, tahun ini menguatkan kita untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik di sisa amanah usia kita masing-masing. Aku qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Kita tutup dengan doa bersama. Ini langsung.
Oh, ada pertanyaan? Iya, mungkin teman-teman yang di sini atau yang dari Oh, gitu. Oke, saya pertanyaan. jika ada pertanyaan. Oh, oke. Ternyata ada pertanyaan. Ini Pak, 4 bulan tahan tadi bulan apa ya bisa ditinggal? Oh, oke. Zulqa'dah, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Bulan ke-11, bulan ke-12, bulan ke-1 sama bulan ke-7. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Saya dulu pernah kayaknya menceritakan di sini, nggak tahu Mas Anca masih ingat nggak? Zulqa'dah. Bapak Ibu paham nggak bulan-bulan itu kenapa dinamakan Zulqa'dah? Masih ingat nggak? Kalau Lupa. ada yang mencatat sepertinya. Kenapa disebut bulan Zulqa'dah? Ulangin Pak. Ulangin. Iya, salah satu itu puncak musim panas. Oh, beliau masih mencatat seperti itu. Luar Zulqa'dah. biasa. Itu tahun berapa? Bu? Tahunnya berapa? 2000? Hah? Sebelah. Ya Allah. 2019? 2011. Oh, 2021. Bapak Ibu, kan saya jelaskan itu. Muharram itu karena di penghuni jazirah bersepakat bulan itu berhenti berperang, bertikai, tak boleh. Safar itu kan mulai menguning daun. Jangan membayangkan jazirah Arab itu dulunya benar-benar hangus seperti itu semuanya. Karena Arab itu memang artinya tandus. Tetapi jangan kalau melihat Sabah, negeri Sabah itu kan di Yaman. Itu yang tersisa dari kerajaannya, itu kan pasir semuanya, membentang ke pasir. Tetapi di Al-Quran itu dijelaskan, dulu pernah ada 2 gunung yang diantara itu lalu dibendung di tengah-tengahnya, lalu airnya itu membuat kelembapan sehingga di kanan kirinya itu kebun-kebunnya itu dikisahkan. Rasulullah SAW itu sampai menjelaskan begini untuk memberikan tafsir di riwayat di surat Sabah dengan cek 15 sampai 17 surat Sabah 15 sampai 17 nanti dibacanya. Itu kalau bawa ranjang di kebun itu nggak usah memetik, jalan saja itu sudah keluar dari kebun sudah penuh. Tapi itu karena mereka ingkar. Mereka kan diperkirakan usia kerajaan Sabah itu 1600 tahun. Di 5 abad terakhir itulah momen di mana yang memimpin itu salah satunya adalah Ratu Bilqis. Sezaman dengan Nabi Sulaiman. Mereka sempat bertobat kembali beragama Islam. Karena diutus kepada mereka 13 Rasul. Selama rentang waktu itu 13 Rasul dan Nabi 13 dalam sebuah riwayat. Karena mereka kembali menyimak matahari, mengikuti hawa nafsu dan setan itu, Allah hancurkan bendungan itu. Kebun-kebunnya yang mula-mula buahnya itu manis, lalu menjadi pahit dan bisa dimakan, lalu mereka tidak bisa bertahan. Kehidupan ekonominya runtuh, semuanya lalu bangsa itu pecah dan mereka menyebar. Dari 10 keturunan Sabah, 10 kabilah, 4 itu akhirnya berada di utara, sampai menghindar, sampai berada di utara. Di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah menemui 4 kabilah ini masih sempat merasakan berhadapan. Itu semuanya kalau kita membayangkan begitu. Jadi Muharram, Safar gitu, kuning dulunya nggak segersang. Itu menguning. Rabiul Awal, Rabiul Tsani itu musim semi. Jumadal Ula, Jumadal Tsani itu musim dingin. Rajab itu mulai mencair. Yang mencair itu akhirnya membuat rumput tumbuh bagus. Sya'ban itu dianggap bulan paling baik untuk menggembala ternak, membawa mereka ke lembah. Karena selepas musim dingin, cair membuat lembah itu hijau. Mereka masuk Ramadan itu rangkaian pertama musim panas, mulai membakar. Syawal meningkat panasnya. Puncaknya Zulqa'dah. Qa'dah itu tempat duduk. Jadi nggak keluar siang, pagi atau sore hari atau malam hari. Siang tidak, saking panas.
Nah, Zulhijjah itu sudah dari awalnya. Inna awala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Orang penghuni jazirah itu berziarah ke Mekah, ke Ka'bah. Begitu terus berulang. Jadi kalau melihat endingnya Bapak Ibu, endingnya dari 12 bulan, endingnya Zulhijjah, maka jangan bayangkan kalau sudah masuk haji itu kan datang memenuhi panggilan Allah. Kan jawaban kita labbaik Allahumma. Iya kami datang ya Allah, kami datang. Makanya benar-benar orang yang bisa umroh dan itu mendapatkan panggilan Allah dan itu merasakan ending dari semua perjalanan kita seharusnya kembali seperti itu. Saat kita kembali kepada itu Bapak Ibu untuk pertanyaan tadi. Saya tambahkan saja Pak penjelasan tentang bulan-bulan tadi, yang 4 bulan. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ada teman-teman yang lain dari sekolah nih. Ada. Oh, Mbak Iva, mungkin mau kasih maaf ya Mbak Iva. Boleh. Itu kan sedikit menyinggung tentang zakat ya. Saya tentang zakat ini. Untuk simpanan tabungan yang tidak bisa dengan gaji itu kan uangnya itu bergerak ya, uang masuk itu sebaiknya kita kan tidak setiap bulan itu kita menghitung bulan ini saldonya berapa, besok berapa. Jadi untuk menghitung tahunan 1 tahun itu berapa itu kan sisanya itu sebaiknya gimana? Oke. Bapak Ibu, ini masalah zakat. Saya sambungkan dulu ya. Karena jenengan ASN, saya sarankan jenengan nanti membaca aturan dari Kemenang yang diterbitkan MUI juga. Tetapi saya akan coba jelaskan intinya. Bapak Ibu, Rasulullah SAW itu bersabda begini. Ini urutannya supaya jenengan tahu mula-mulanya. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW diriwayatkan beliau bersabda begini, "Idza kana laka mi'atai dirham wa hala 'alaihi haul fa fiha khamsatu darahim wa laysa 'alaika syai' yakni fi dhahab hatta yakuna laka 20 dinar. Idza kana laka 20 dinar wa hala 'alaika al-haul fa fiha nisfu dinar." Ini saya bacakan begitu supaya saya tidak langsung potong kompas. Kalau kalian punya 200 dirham. Dirham itu mata uang perak. Mata uang perak ini asalnya dari Persia. Jadi jangan ditanya lagi, boleh nggak menggunakan rupiah sekarang? Ya boleh. Di masa Nabi saja pakai uang Persia. Kalau punya 200, kalau kamu punya 200 dirham, lalu berlalu 1 tahun, maka kena 5 dirham. Dan kamu tidak kena di emas, itu mata uang emas maksudnya. Tadi boleh ada kasih disebutkan. Sampai kamu punya 20 dinar. Kalau punya 20 dinar, maka lalu berlalu 1 tahun, maka kena setengah dinar, nisfu dinar. 5 ke 200 atau 1/2 ke 20 dinar, itu kan 2,5%. 2,5% muncul dari situ. Di riwayat yang lain itu lebih tegas. Rasulullah memang menyebut rubul usyur, jadi 2,5%. Nah, saya ingin menyampaikan. Jadi, contoh emas itu kan dikonversi nanti.
Ini urutannya sebelum ke tabungan, itu maksud saya. Supaya tahu sejarah tabungannya. Kenapa tabungan kena? Jadi karena 1 dinar itu standar Romawi, kalau dikonversi ke gram itu sama dengan, karena pernah disensus di operasi itu, validasi itu sama Umar bin Khattab itu 4,25 gram. Tapi kalau baca disertasinya yang tentang ini itu banyak banget. Tapi kita yang pegang saja, karena yang pegang kemenang 4,25 gram. 4,25 gram dikali 20 kan sama dengan 85 gram. Maka itulah yang dijadikan nisab. Begitu emas kita itu sampai 85 gram atau lebih, maka langsung kita tandai masuk nisab ini. Bisa saja dihitung dari harinya, dimulai dari harinya, bisa juga bulannya. Kalau kita sekuat itu, seteliti. Sudah, begitu masuk, kita menghitung. Setelah berlalu kalau melihat isyarat hadis, saya belum jelaskan nanti yang dengan maksud terjadi fluktuasi. Misalnya ini 12 bulan, di bulan ketiga baru masuk nisab. Pasti setelah 12 bulan nanti kan. Kalau kita melihat kan Muharram, Safar, Rabiul Awal. Misalnya dimulai dari Rabiul Awal. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Muharram, Safar baru dikeluarkan setelah 1 tahun, dikeluarkan di bulan Rabiul Awal yang berikutnya. Nah, yang normal seperti ini kan mudah menghitungnya. Selalu. Nah, bagaimana kalau terjadi fluktuatif? Begini. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani masih di atas nisab. Begitu masuk Rajab turun. Kalau dalam satu mazhab, saya sebutkan saja mazhab Hambali. Begitu turun itu nol lagi, nggak kena. Nunggu masuk nisab lagi, baru ditunggu 1 tahun lagi. Satu mazhab. Tapi kalau mazhab yang lain begini, mazhab Hanafi. 12, ada 12. Bulan ke-1 masuk, bulan kedua masuk, bulan ketiga masuk, artinya masih nisab. Emas 85, naik 100, bulan ke-6 120. Begitu masuk Ramadan jatuh. Untung. 120 terpakai 50, tersisa 70. Kata dia, kata 70. Kalau kata Hanafi enggak, tetap itu. Masuk bulan ke-9, bulan ke-8 dilihat. Nanti dilihat di bulan ke-12-nya. Kalau mendekati akhir atau di akhirnya nanti ternyata tetap di bawah nisab, enggak kena. Tapi kalau di akhirnya kembali nisab atau di atas nisab kembali, tetap dikeluarkan zakatnya. Karena kalau mazhab Hanafi itu sangat memperhatikan perilaku manusia. Kan begitu. Kalau ketetapannya 0 begitu, itu dinolkan beneran. Nah, itulah dikonversi ke tabungan. Bulan pertama, kalau emas sekarang di atas, yang bisnis emas pasti sedang ini karena harganya sedang naik, hampir tembus 1.300.000, betul ya? Oh iya? Hampir yang mau melepas ya, tabungan emasnya. Ya, hari ini tinggi sekali. Bapak Ibu, kalau kita hitung 1 juta saja, kan 90 juta sudah kena. Kan 85 gram. Tinggi banget ya. Ini konversinya itu. Kalau per gramnya 1 juta saja misalnya, punya tabungan 90 juta. Masuk tidak? Benar. Masuk kan? Sudah kita menghitung. Tabungan kan nambah terus tuh, nambah. Tapi kalau orang berpikirnya begini, seperti yang mazhab yang pertama, itu sebenarnya sudah eksplisit disampaikan oleh para ulama. Gak boleh
boleh mensiasati hukum Allah, tidak boleh. 100 juta itu ketika mendekati 10 bulan Dipakai. dicari-cari kebutuhan itu. Sehingga tabungannya berkurang, sehingga Nggak kena disop. alhamdulillah selamat, keluarga selamat, tabungan selamat, selamat semuanya. Nggak boleh begitu. Bagaimana kita bisa melakukan seperti itu? Padahal kalau kita menghadapi keadaan-keadaan di luar kendali kita, kita berharap kita mendapatkan yang terbaik. Tetapi pada saat-saat yang bisa benar-benar bisa dalam kendali kita, kenapa justru tidak menghindarinya? Ya contohnya dalam kasus tabungan. Sehingga sepertinya kalau kita menggunakan yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Begitu. Iya. Oke, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau di dalam konsep zakat, jangan perhatikan nih. Kalau rumah yang ditinggali tidak kena, karena yang kena salah satu indikatornya itu nama bertumbuh. Ya, berkembang. Bapak Ibu, tanah itu investasi. Kalau kita mau sudah niat, berarti itu ada indikator tumbuh. Tinggal di itu. Rumah juga begitu. Tetapi kalau rumah itu dikontrakkan, maka Nah, hasilnya yang mana? Bisa dua-duanya? tidak, Salah satu. salah satunya saja. Tapi Bapak Ibu, kadang-kadang begini. Ini yang saya tidak ingin sampaikan sebenarnya. Coba begini. Tadi saya contohkan berapa Bapak Ibu? Bunyi hadisnya berapa? Berapa mata uang? Berapa mata uang di hadis tadi yang pertama saya bacakan? Dinar sama itu. Dua. Dirham sama dinar. dinar. Bapak Ibu tahu dinar mata uang mana? Emas ya, dinar itu. Mata uang mana Bapak Ibu? Dinar mata uang mana Bapak Ibu? Semoga Pak Bagus ada hadiah nih kalau yang bisa. Dirham mata uang Persia. Persia. Dinar itu mata uang Romawi. Dirham. Romawi. Dirham Persia. Dinar mau. Ah, baru. Jadi Oh, Bapak Ibu, baru ngerti. kalau pakai hitungan emas kan menunggu 20 dinar. Konversinya 85 gram. Konversinya kalau harga emas 1 juta berarti 85 juta baru kena. Tapi kalau yang dihitung itu pakai dirham, dirham itu kan pakai perak. 200 itu satu kepingnya itu 2,975 gram. Satu keping dirham itu 2,975 gram. Kalau dikonversi menjadi 595 gram perak dikalikan harga yang sekarang ini, kalau perak jatuh ya 7 juta. Jadi punya tabungan 10 juta kalau pakai dirham kena berapa? 10 juta. Keluarkan itu 2,5%-nya. Berapa? 10 juta. 250. 250 ribu kan? Ya. Kecil ya? Ya. Oh, jilbabnya Bapak Ibu jilbabnya saja kadang ada yang 300. 300 Tapi ini. Jadi yang di level bawah itu juga sering gitu. Itu dikurangin deh. Gitu, dikurangin dulu gitu kan. Jadi Bapak Ibu begini, tahu hikmahnya zakat. Kalau kita perhatian sekali sama zakat Bapak Ibu. Kalau kita perhatian sekali sama zakat. Jadi kita akan selalu mengawasi pintu-pintu pemasukan kita Bapak Ibu. Kalau kita mengetahui zakat, kita akan selalu mengawasi pintu-pintu pemasukan kita. Kemudian yang kedua, kita juga akan mengawasi apa yang masih ada pada kita.
Salah satu keberkahannya adalah kita sangat mengawasi karena tidak boleh membawa ke rumah itu barang haram. Tidak boleh. Setelah itu kita selalu akan melihat bahwa harta itu tidak akan ada yang tidak berguna. Pasti akan digunakan. Sehingga dengan begitu produktif. Tapi bukan untuk menghindari nisab zakat. Untuk menghindari nisab zakat itu enggak. Bapak Ibu, karena saya juga mengkhususkan dalam perkara faraid, jadi akan ada dua kebiasaan manusia itu yang menghindar. Kalau orang muslim maksudnya, orang muslim artinya kurang mewaspadai. Satu itu zakat, dua itu warisan. Itu salah satu cara menerima harta yang paling mudah dan paling besar. Bisa tiba-tiba paling sulit karena semuanya kalau baginya Bapak Ibu dapat berapa itu gampang menghitungnya. Yang sulit itu kalau begini, ini ada tanah 10 lebarnya, panjangnya 80. Ada 4 orang. Itu mau dibagi 4 depan ke atau belakang. belakang. Pasti kan dibagi gini. Masalahnya siapa yang di depan, siapa yang di belakang, siapa yang di tengah, itu yang nggak pernah sepakat. Ya nilainya kan ya bro. Oke, nilainya itu sering terjadi. Saya sudah sering mengurus, sudah 15 tahunan saya mengurus ini. Ini satu ahli waris mengatakan per meter pokoknya 1 juta. Kata kalau 1 juta ya nggak laku, per meter 200. Karena ingin segera, nggak bisa. Yang lainnya mengatakan bukan 1 juta, 3 juta. Terus sudah begitu, sudah sepakat siapa di depan, siapa di tengah, siapa di belakang. Ternyata yang belakang tol, kepotong tol. Tiba-tiba semuanya minta di belakang. Kejadian ada kan? Jadi ada 2 perkara dalam perkara harta, ujian harta itu yang momentumnya itu berat. Pertama, zakat. Jangan tahu periode memikirkan zakat setiap tahun. Periode memikirkan zakat setiap tahun. Kalau yang pertanian, perkebunan itu setiap panen. Ya. Kalau yang warisan, warisan itu sudah ada yang dipikir ketika masih hidup. Alhamdulillah banyak. Tapi ada juga berpikir, ya Allah gak ada warisan. Apalagi yang sudah kepikiran, utangnya banyak. Yang diwarisi utang. Ya Allah gimana nanti ini? Padahal kalau ada yang kan seperti ini. Adapun hak Adam yang belum diselesaikan, silakan menghubungi Ahli waris. ahli waris. Iya, ya utang ya harta. Dan masuk utang. Nah, jadi ada momen-momen kaitannya dengan harta yang kita juga harus bersiap. Salah satu yang ada 2 itu, zakat, momen zakat sama momen Warisan. warisan. Maka kan, wallahu a'lam bishawab. Sama gimana Ibu karena ini cuma kita. Kalau itu bisa kita langsung bikin bahan. Oh nih. Jadi rumah tips memanfaatkan waktu malam itu gimana kalau Marilah Bapak Ibu, siang harus kita mau sore untuk kerja kita luruskan niat, kita bersihkan hati, kita memohon kepada Allah. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Ahmad Arif Rifan atas ilmu yang disampaikan. Insya Allah padat dan bergizi ya.